Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia sejak awal sudah mengenal dosa. Ada banyak dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara Michael Lonteng akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari om, tante, dan kakak-kakak sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang penuh sukacita kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus bimbing kami lewat firman yang akan kami dengar, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sahabat dan pemirsa embun pagi yang dikasihi Tuhan. Perkenankan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pada kehidupan modern seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa kalau melakukan dosa itu tidak langsung berakibat, tidak merasakan akibatnya. Kita merasa apalagi sampai maut. Kita tidak merasakan apa yang menjadi akibat dari perbuatan kita. Tetapi dosa adalah dosa, dan firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Pada awalnya kita melakukan dosa adalah karena pelanggaran atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman, pohon yang ada pohon buah pengetahuan baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Ini adalah firman Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani tertulis Beyom. Pada hari dalam bahasa Ibrani tulis Beyom, yang maksudnya adalah sebuah periode. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi kita sudah berada di dalam maut hari demi hari. Jadi periode itu bisa bukan hari, bisa tahun, atau bahkan bulan, atau bahkan abad gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah berada dalam maut sejak kita melakukan dosa. Hari demi hari kita hidup di dalam maut, dan Alkitab mengajarkan tidak ada pengampunan dosa kecuali ada pengganti, ada nyawa. Jadi maut menerima sesuatu yang menggantikannya. Pada waktu Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita bisa baca kisah itu di sana, di mana saat Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, Adam membuat pakaian. Saat dia memakan buah itu, dia merasa malu karena dia telanjang, dan dia membuat pakaian dari daun ara, menyematkannya untuk menjadi cawat. Dan saat Tuhan datang, Tuhan mengganti cawat itu dengan kulit binatang. Ini artinya ada sesuatu yang dikorbankan. Ada sesuatu yang mati menggantikan Adam dan Hawa pada saat itu. Jadi sejak mulanya kita melakukan dosa, sejak mulanya manusia melakukan dosa, Tuhan sudah berupaya untuk menyelamatkan kita semua.
yang dimulai dari Tuhan membuatkan kulit binatang, berarti ada binatang yang mati dan menutupi kemaluan kita, kemaluan umat manusia yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Dan untuk itu, bagi kita umat Kristen, kita sudah diselamatkan bukan lagi oleh darah binatang, karena darah binatang yang menyimbolkan kematiannya itu tidak bisa menebus dosa kita. Tapi darah Kristus sudah menyelamatkan kita. Ketika Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, Tuhan pernah mengatakan, ini akulah Tuhan, hanya akulah yang menyelamatkan engkau, hanya aku yang menjadi penyelamatmu. Dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sejak awal mulanya dalam kitab Kejadian sampai saat ini, Tuhan masih bekerja menyelamatkan saudara sekalian hari lepas hari. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mempertahankan, untuk mengasihi Tuhan yang menyelamatkan kita dengan darahnya melalui Yesus Kristus di kayu salib. Marilah kita menjaga diri kita supaya kita jauh dari dosa, supaya kita bisa beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Jadi kita beribadah kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi keselamatan itu datangnya dari Tuhan untuk kita. Dan kita yang menerima keselamatan ini, kita adalah tugasnya menjauhi dosa supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Karena jika kita melakukan kesalahan lagi, tidak ada lagi yang akan menjadi korban di kayu salib untuk kedua kalinya. Demikian renungan kita pada hari ini. Marilah kita senantiasa hidup lurus di dalam Tuhan, dalam kita melakukan pekerjaan kita, studi kita, kegiatan sosial kita, dan yang pekerjaan lainnya, hobi, dan mungkin di rumah saja atau bagaimana, tetapi kita tetap hidup di dalam Tuhan dan mencari Dia. Niscaya kehidupan kita akan beroleh keselamatan, karena keselamatan hanya datang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan terang-Mu pada kami ya Tuhan, supaya kami jauh dari dosa dan kami bisa melihat ya Tuhan bahwa terang-Mu yang menjadi berkat kehidupan ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan dosaku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan